Blackpink ini akan bubar dan Lisa akan keluar melakukan solo karirnya. Ini adalah bacaan kartu yang merupakan permintaan banyak dari kalian semua yang fansnya Blackpink. Dan saya sendiri sebenarnya bukan fans Blackpink, untuk K-pop pun saya nggak terlalu ikut mendengarkan. Mungkin kalau dulu saya mengikuti satu boyband namanya Shinhwa. Nah, tapi setelah itu saya tidak terlalu mengikuti K-pop ini tadi. Dan juga apakah ini akan menuai protes atau tidak, ramalannya saya hanya membacakan kartunya. Tapi apa yang saya bacakan tidak ada tendensi apa-apa. Dan kalau kalian memang pencinta Blackpink sejati, maka seharusnya kalian akan tahu apa dari maksud kartu yang saya bacakan ini. Lisa Blackpink ini membuat ketar-ketir tidak hanya para fansnya atau fans Blackpink sendiri, tapi juga manajemennya, YG Entertainment. Kutukan 7 tahunan ini sepertinya akan terjadi. 7 tahun ini adalah biasanya kontrak yang akan di-renewal atau akan di-terminate, dan ini tentu saja akan menyebabkan banyak sekali memakan korban. Girl band, boy band, dan grup-grup idol lainnya yang terpaksa mereka ini akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dan membongkar atau menghancurkan apa yang mereka sudah rintis selama 7 tahun bahkan lebih sebelumnya. Blackpink yang sudah berdiri dari tahun 2011 ini tidak terhindar juga menghadapi hal yang serupa. Saya kira ini adalah satu hal yang memang selalu terjadi dalam grup apapun, dalam kerjasama manapun juga. Dan sebenarnya jujur kata ini terjadi juga di Indonesia. Mereka semua memang bukan siapa-siapa dibandingkan dengan karir yang akhirnya mereka dapatkan selama ini. Dan manajemen tentu saja memiliki andil yang sangat besar membentuk karir mereka. Memilihkan lagu, membentuk karakter mereka, membiayai terlebih dahulu, dan juga memasarkan hingga membuat para fans dan juga orang-orang di seluruh dunia yang menggandrungi itu tidak hanya kerja mereka berempat saja atau girl band dan boy band ini saja, tetapi kerja tim yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan pemerintah Korea Selatan pun ini ikut ada di belakang wave K-pop yang merajalela selama 20 tahun lebih akhir-akhir ini. Sehingga kalau memang ini adalah satu hal yang akan terjadi, ini bukan sesuatu yang baru. Dan ini selalu terjadi setiap saatnya di setiap kontrak antara manajemen dan band atau idol yang terus kemudian mendunia dan beken ini tadi. Selalu ada pertentangan antara seberapa pantas seharusnya mereka ini diganjar dengan uang yang harusnya didapatkan dari mereka menilai diri mereka sendiri untuk talentnya, dan juga keputusan dari manajemen untuk mengabulkan atau menego ulang ini tadi. Tetapi saat ini saya melihat bahwa sepertinya kartu lebih dipegang oleh Lisa. Siapa yang setuju? Sebelum kita membahas Lisa, kita akan tahu bahwa Blackpink ini akhirnya menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Dahulu ada Super Junior. Kemudian saya mengingat ada masa-masa band EXO ya. Bahkan saat ini pun BTS, meskipun beberapa membernya ini sedang wajib militer, sebenarnya sedikit atau banyak mengalami ancaman yang juga sama. Jisoo, Jennie, dan Rose ini sepertinya harus menghadapi kemungkinan kalau ternyata Lisa ini nanti itu harus keluar dari Blackpink. Dan dari awal hal seperti ini sangat mungkin untuk terjadi. Karena Lisa yang sebenarnya orang Thailand ini memiliki tentu saja perbedaan dibandingkan 3 lainnya yang memang orang asli Korea Selatan. Sehingga perbedaan mengiyakan tawaran untuk perpanjang kontrak ini pun ini akan membuat jurang fakta di antara mereka bertiga dan satu orang ini tadi ini akan semakin besar. Dan jika ternyata Lisa ini nanti keluar, akan seperti apa? Saya pikir bukan satu hal yang akan positif terjadi pada Blackpink ini. Dan saya nggak yakin kalau ternyata nanti Lisa sampai keluar, akankah mereka bertiga ini tetap bersama? Kita coba akan lihat. Akan sangat kecil kemungkinan mereka akan lebih pilih untuk memulai ulang semuanya dan berkarir sendiri-sendiri. Blackpink tanpa salah satu di antara mereka berempat bukanlah Blackpink. Dan sepertinya ini memang adalah satu siklus yang harus dihadapi oleh Blackpink itu sendiri. YG menciptakan keterkenalan dan kebekenan yang akhirnya membuat personnya ini wajar kalau menego lagi nilai mereka di mata YG ini yang tentu saja saat ini dipandang berbeda. Apakah keempat member ini saling berbicara? Kalau saya pikir iya, tapi lebih banyak enggaknya. Karena keputusan ini masih jauh dari kata sepakat. Dan ini akan menghadapi satu hal yang juga pasti akan berbeda. Dan ini juga pasti akan menghadapi satu hal yang nanti saya akan ceritakan apa itu. Yang kalau ternyata kontrak tidak disetujui, ini jadi masalah. Kalau disetujui, ini pun pasti akan jadi masalah. Nah itu apa? Itu nanti. Tapi saya masih tetap melihat ini lebih kepada kemungkinan untuk tidak disetujui. Dan akhirnya
bisa saja Lisa ini akan memutuskan keluar dari Blackpink untuk selama-lamanya. Mengapa kok kalau disetujui ini malah akan jadi sebuah pertanyaan? Adalah karena jika ternyata sampai nanti setelah adanya negosiasi disetujui Lisa untuk akhirnya masuk kembali, artinya 3 yang lain ini tahu bahwa Lisa ini diperlakukan secara khusus, diberikan sebuah term yang mungkin saja akan berbeda dibandingkan 3 yang lainnya, yang mungkin saja di awal 4 orang ini termnya sama, tapi saat sekarang ini ya kita tahu OVJ atau lapor Pak sekalipun, itu kalau kalian mengira honor pemainnya itu sama, kalian terlalu naif. Honor pemain ini akan berbeda-beda tergantung seberapa jago mereka menjual diri mereka dan seberapa terkenal mereka ini tadi. Nah, tapi apakah ini akan dibiarkan begitu saja? Mengingat bahwa Lisa ini bukan orang Korea Selatan asli. Tapi keterkenalannya saya pikir, ya saya nggak tahu ya. Dan ya saya kalau dibully ya saya pasrah aja. Tapi saya taunya pertama kali Blackpink itu ya Lisa, bukan 3 yang lainnya. Saya juga beranggapan dia yang paling cantik. Salah atau enggak ya? Dan Lisa yang sudah 2 kali ditawari ini, dan belum ada kata sepakat, ini menunjukkan bahwa YG sebagai manajemen Blackpink ini melihat potensi yang luar biasa dari Lisa dan mereka tidak ingin melewatkannya. Tapi kita tahu bahwa Korea Selatan ini satu negara yang memiliki kebanggaan terhadap diri mereka dan juga menganggap bahwa orang-orang yang bukan bule ya, orang-orang yang Asia di luar mereka ini, itu kastanya bisa saja, saya menganggapnya ya, itu dianggap lebih rendah daripada bangsa mereka. Nah, hal ini yang kalau menurut saya akan jadi sebuah polemik yang akan berbenturan. Betul sekali ada member Thailand di band 2PM kalau nggak salah ya, Nick Chun kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Nah, tapi itu nggak seterkenal Lisa sekarang ini. Jadi kalau saat terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini, tentu saja akan menimbulkan sebuah polemik di mana kalau ini di-agree, maka akan ada polemik bahwa ini bukan orang Korea Selatan, kenapa perlakuannya khusus, tapi tidak bisa dihindari bahwa Lisa adalah member yang paling terkenal di antara 3 member yang lainnya. Maka ini akan jadi sebuah perkara yang nggak akan gampang dan masih lama ketemu jalan keluarnya. Tapi berbicara tentang keluar, saya melihat bahwa Lisa pun saat ini itu ditawari oleh banyak hal yang juga mungkin akan membuat dia ini berpikir ya sudah keluar juga pun dia sudah memiliki nama. Dan kalaupun ternyata ditawari oleh label di luar Korea Selatan pun, nama Lisa ini akan sangat-sangat luar biasa mendunia. Dan menghadapi ini, sepertinya YG ini menawarkan banyak tawaran yang mungkin tidak masuk akal nantinya. Tapi kalau buat saya, 7 tahun dia ini sudah berkarir di Blackpink, ini sebenarnya adalah saat yang tepat jika ternyata dia ingin melanjutkan karirnya yang akan bisa lebih mendunia di luar sana. Dan kalau saya pikir, saya lebih akan, nih mohon maaf untuk fans Blackpink, saya jangan dibully di sini. Nah, Lisa ini sebaiknya ya memikirkan untuk lebih berkarir di luar negeri dan mengangkat namanya untuk lebih mendunia lagi. Lisa tanpa Blackpink ini masih akan tetap bisa bersinar. Tetapi jika ternyata dia di Blackpink pun, ya ini akan membawa Blackpink lebih terkenal lagi daripada sebelumnya. Tetapi kita akan tahu, manajemen K-pop di seluruh Korea Selatan ini pun sedang menggodok Blackpink yang berikutnya. Jadi apakah ini juga akan tetap diprioritaskan untuk menggenjot karir mereka seperti 10 tahun seperti tahun 2011-12 kemarin? Saya pikir sih enggak juga. Maka kalau menurut saya sudah saatnya sebenarnya yang merelakan ini bukan Lisa, bukan Blackpink, tapi kalian semua para fans Blackpink yang masih ingin mereka terus sebagai grup yang memang solid. Karena kalau saya kira kalau kalian memang menyayangi keempat member ini, maka biarkanlah mereka ini meneruskan karir mereka dalam ya mungkin solo karir atau kepada jenis entertainment yang berikutnya, bukan sebagai grup member atau mungkin duo di sini. Tapi yang pasti saya akan tahu bahwa jika mereka menandatangani kontrak dengan YG lagi, maka ini akan mengikat mereka dengan lebih erat lagi, yang mana karir mereka ke depan ini juga belum tentu akan lebih bersinar dibandingkan karir mereka yang sebelumnya. Sehingga kalau boleh saya putuskan di sini untuk diri saya yang melihat ini, akan lebih baik jika mereka semua ini memutuskan mereka berkarir di luar, melakukan apa yang mereka lakukan, dan kalaupun mereka ingin kembali, mereka bisa reuni. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka lakukan seperti kemarin. Dan kalaupun ternyata reuninya ini sangat diminati, tidak masalah jika dikontrak ulang lagi. Tapi untuk saat ini, saya adalah satu orang yang mungkin akan against
manajemen yang mengikat talent mereka, tapi tidak menjanjikan satu hal yang baru yang akan membuat mereka ini lebih bersinar daripada sebelumnya. Apalagi mengingat bahwa mereka pun mungkin saja harus menyiapkan grup idol yang berikutnya yang tentu saja pasti tidak akan memberikan curahan perhatian sebesar masa lalu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah apa yang saya pikirkan tadi sesuatu yang juga kalian pikirkan atau nggak berani kalian sampaikan? Dan apakah dengan Blackpink bubar untuk sekarang terus orang akan melupakan? Saya pikir tidak. Ini adalah sebuah siklus karir yang memang harus terjadi. Dan apa yang akan menanti saya pikir akan lebih besar lagi, tapi tidak dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu dulu. What gets you here won't get you there. Cara kalian mendapatkan apa yang kalian dapatkan hari ini tidak akan menjamin hal-hal di masa depan yang kalian impikan, yang tentu saja akan lebih besar dengan tetap menggunakan cara, trik, dan juga pola pikir yang sama seperti masa lalu. Terima kasih untuk kalian semua yang mendengarkan konten ini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam untuk keluarga kalian.